Di bulan Rabiul Awal adalah boleh kita bergembira, mengagungkan baginda Nabi, menyebut sejarah baginda Nabi, sangat boleh. Bagaimana dengan kisah 12 Rabiul Awal? Tentu sangat boleh. Dan alhamdulillah kita termasuk malam ini hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang ingat baginda Nabi, yang berusaha untuk mengagungkan baginda Nabi, untuk menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi adalah Muhammadun Rasulullah. Baginda Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam diri beliau adalah suri toladan di dalam segala kehidupan. Cara hidup manusia yang paling bagus adalah cara hidupnya baginda Nabi. Kemudian semua yang dilakukan Nabi, perilaku akhlak Nabi telah direkam oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka para sahabat Nabi yang melihat baginda Nabi, menyaksikan perjuangan baginda Nabi, kasih sayang baginda Nabi, maka sungguh mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaan orang yang sudah kenal Nabi itu? Nah ini, kalau kita merasa atau kita mengaku kalau kita kenal baginda Nabi, kalau kita mengaku kenal mencintai baginda Nabi, mari kita berkaca kepada sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu beliau melihat baginda Nabi. Kemudian tumbuh cinta di hati beliau. Mengagungkan baginda Nabi, membela baginda Nabi. Akan terlihat dari akhlak mereka, para sahabat Nabi. Nah kita ini kalau mengaku cinta kepada baginda Nabi, niru dong. Kalau niru akhlak Nabi memang perintah utama. Tapi untuk sampai ke sana kita melalui tangga-tangganya, melalui pintu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sahabat Nabi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka sangat mencintai baginda Nabi. Karena cinta beliau yang dalam kepada baginda Nabi, maka tampak dari sifat beliau kepada umat Nabi dan kepada hamba yang memusuhi Nabi. Maka tadi dibaca oleh qari, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang mencintai Nabi dan bersama Nabi itu akan keras, tegas kepada orang kafir lah. Ini perlu difahamkan juga. Ada sebagian mencoba menghadirkan ayat ini untuk kepentingan adu domba. Tidak melihat bagaimana riwayat lain atau ayat-ayat lain, bagaimana Nabi mengajarkan kita berkasih sayang kepada siapapun, biarpun itu orang kafir, tapi dengan catatan di situ. Jangan sampai mau dibohongi sebagian orang, mengadu domba, membawa ayat tapi tidak disempurnakan penjelasannya, sehingga tampak wajah Islam itu adalah seram, perang. Dan itu yang menghadirkannya adalah musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam ingin menfitnah Islam, maka ditampakkan di dalam Islam itu lihat semua menyeramkan. Potong leher, kisos, potong tangan, termasuk perang, suruh merangi, asyidda, disebutkan untuk membuat fitnah. Akan tetapi orang yang insaf, biarpun di luar Islam, tidak akan membaca ayat hanya sepotong-sepotong. Ia ingin tahu apa sih yang terjadi pada zaman baginda Nabi. Mereka terkagum di saat melihat apa yang ada pada baginda Nabi dan para sahabat-sahabat. Ternyata mereka keras itu hanya kepada orang-orang yang melanggar kemanusiaan. Sehingga keadilan Islam itu biarpun yang dijahati itu orang kafir, kalau orang kafir harus dilindungi, maka orang Islam yang dihukum. Itu keadilan dalam Islam. Ini yang pertama. Maka jangan sampai asyidda 'alal kuffar ini ada maknai dengan makna yang salah, sehingga akan menampilkan wajah Islam wajah seram. Dan ini memang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah.
Lalu mengatakan inilah nabi teroris, begitu sampai. Nabi teror, ngajarkan teror, naudzubillah. Dia tidak baca ayat bahwasanya nabi anak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak dibaca. Memang orang menfitnah semacam itu. Lihat, para sahabat Nabi adalah kalau dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh kemanusiaan keras. Kemudian rahama bainahum. Bersama sesama kaum muslimin mukminin penuh kasih. Saling mencintai, penuh kasih. Ini yang harus dirasakan oleh kita yang mengaku cinta baginda Nabi. Harus kalau orang yang merusak kemanusiaan, mengganggu kemanusiaan, kita harus keras kepada mereka. Kemudian dengan sesama kaum muslimin harus tampak kasih, penuh kasih dan penuh cinta. Jangan sampai kebalikannya, bisa mesra dengan orang-orang yang memusuhi, merongrong kaum muslimin, akan tapi dengan saudara sendiri berantem. Ini musibah kalau begitu, ngaku Nabi gak sah. Itu kebalikan daripada sifat-sifat sahabat Nabi dan sifat-sifat perindu dan pecinta baginda Nabi SAW. Harus ruhama'u bainahum, saling penuh kasih di antara sesama mereka. Dan hendaknya seperti inilah. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus kita tanamkan makna kasih sayang yang sesungguhnya di antara kita. Akan tapi hari ini kita sudah diadu oleh iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Kita selalu diajari untuk bermusuhan, dan sebab-sebab permusuhan pun setiap saat datang. Sesaat pemilihan umum, sesaat pemilihan KU, sesaat pemilihan bupati, sesaat pemilihan gubernur. Sampai akhirnya karena biasa bermusuhan, pemilihan ketua masjid, ketua kepala DKM masjid pun harus berantem. Karena sudah terbiasa dengan permusuhan. Apakah pantas orang seperti itu mengaku bahasanya perindu dan pecinta baginda Nabi, yang tidak punya kasih sayang kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak perlu kita menengok kepada siapapun, akan tapi tengok diri kita sendiri, bagaimana kita dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jangan sampai kita hanya memandang umat Nabi yang baik dengan kita. Akan tapi bagaimana kita melihat umat Nabi yang zalim kepada kita, yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana pandangan hati kita kepada mereka? Apakah kita menjadi orang hamba-hamba yang mendendam lalu memusuhi mereka? Atau tumbuh kasih sayang dan cinta kita kepada orang-orang semacam itu, kemudian bergegas kita memaafkannya? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.